Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak yang di rumah ya? Hari ini kita akan belajar bersama di kelas ya, di kelas 2C Blended Learning, yang PJJ di rumah, yang PTM di sekolah. Hari ini kita masih di tema 7 ya. Apa tema 7? Kebersamaan ya, kebersamaan. Subtema, kita balik lagi ke subtema 3 dulu ya. Ada yang terlewat. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Kita akan belajar di sini nanti belajar muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Kata sapaan dalam fabel. Ya, kita akan belajar tentang kata sapaan dalam fabel. Kemarin ibu ulang lagi sekali lagi ya, yang di rumah juga boleh. Yang di rumah seperti biasa ya, ketik hadir, nama, dan jangan lupa salamnya ya. Ibu ulang lagi, yang bisa boleh jawab, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Yang di rumah nanti ketik di kolom komentar ya, yang di sekolah tinggal jawab. Apa itu fabel? Apa sih fabel? Ada bisa jawab di sekolah, di kelas? Fabel itu apa anak-anak? Boleh nunjuk siapa boleh? Siapa mau jawab? Siapa? Siapa yang tinggi dong nunjuknya? Ibu nggak kelihatan. Siapa yang mau jawab? Ara? Septi? Apa Septi? Fabel? Cerita pendek. Sarah mau lanjutkan fabel atau apa? Cerita fiksi ya, betul. Septi juga betul, cerita pendek. Sarah cerita fiksi. Ada lagi yang lebih bagus apa? Sarah ada mau tambahin lagi nggak? Selain cerita fiksi dan cerita pendek, dia cerita tentang apa? Iya, cerita tentang hewan. Jangan lupa, fabel itu sudah pasti cerita tentang hewan. Pasti ada hewan di dalamnya, paham ya? Jadi kalau dilengkapi lagi, tadi ada yang bilang cerita fiksi, ada yang bilang cerita pendek, benar. Jadi fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan dan juga merupakan cerita fiksi, tidak nyata, hanya hayalan si pengarang. Ya, itu lebih lengkapnya. Jadi semua jawabannya benar, tapi yang paling rinci, yang paling detailnya itu, yang paling benar itu cerita tentang hewan. Hewannya jangan lupa. Ya, yang di rumah juga ya. Jadi dipahami fabel itu apa sih gitu. Kan sudah sering kita baca cerita ya, cerita tentang hewan. Dan hewan-hewannya itu punya karakter ya, seperti manusia. Karakternya apa? Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang iri hati, ada yang dermawan, sering membantu. Ya, pernah kan baca cerita fabel tentang hewan? Ya, kebanyakan ceritanya juga banyak tentang karakter-karakter manusia ya. Nah, kita dapat memahami si fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan saksama. Di dalam fabel ada tokohnya nggak? Hah? Ada tokohnya. Kemarin yang cerita tentang ular dan apa yang terakhir? Yang terakhir tentang apa? Cerita apa sih? Iya, ikan dan burung. Itu tokohnya siapa? Ada yang tahu nggak? Ikan dan burung, kemarin fabel ikan dan burung, tokohnya siapa? Tokoh apa sih? Tokoh itu apa sih? Tokoh adalah pelaku cerita yang memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Pelaku ceritanya.
yang bermain dalam cerita. Tokoh itu yang bermain dalam cerita, pelaku cerita yang memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Kalau ikan dan burung kemarin contohnya tokohnya siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang di rumah boleh ya jawab. Siapa pelaku ceritanya kemarin yang bermain di cerita ikan dan burung? Siapa? Ingat nggak? Ya ikan dan burung tokohnya, siapa lagi? Iya, yang berbicara siapa? Ikan dan burung, ya tokohnya si ikan dan burung. Ada tokoh lain nggak selain itu yang berbicara yang? Hah? Oh, tapi kan selain cerita, kalian tikus sama apa? Tikus dan ular. Yang cerita sebelumnya tikus dan ular. Itu tokohnya siapa? Hah? Tikus dan ular. Iya, tikus dan ular. Jadi tokoh itu yang bermain di cerita itu, pelaku. Sekarang coba dicatat di buku biru. Ambil buku birunya. Di bawahnya tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh adalah pelaku cerita yang memiliki watak watak garis miring ke miringnya ke kanan. Karakter K A R A K T E R, karakter. Yang berbeda-beda pakai strip ya, berbeda strip beda. Yang berbeda strip beda. Udah ya, ibu ulangi lagi. Ya, berbeda-beda. Ibu ulangi lagi. Tokoh adalah pelaku cerita yang memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Ya, benar ya. Tokoh itu pelaku cerita, tapi dia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang senang membantu, ada yang rakus. Ya. Tapi yang kita contoh mana karakter yang mana? Yang kita contoh, yang karakter yang baik apa yang jahat? Yang baik. Nah, itu tokoh. Nah, kita akan belajar kata sapaan dalam fabel. Apa itu kata sapaan? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Yang di rumah juga boleh. Kata sapaan itu apa sih? Boleh contohnya. Sarah? Sapaan. Yang hari-harian kalian sapa bagaimana nyapa? Menyapa orang bagaimana? Menyapa orang bagaimana biasanya? Bagaimana nyapa orang? Nyapa orang yang lebih tua? Biasanya kalian kalau ketemu orang tua nyapanya bagaimana? Rafa, kalau ketemu orang gimana? Nggak tahu. Tiara, kalau ketemu orang gimana? Yang lebih tua.
Nggak tahu. Nggak. Raka? Kalau ibu tanya sekarang, kalau ketemu orang yang lebih tua diam aja gitu sama misalnya nenek, kakek. Hah? Salim terus ulangnya apa? Nah, itu sapaan. Dengan kata-katanya yang sapaan. Tapi di sini masuknya kata sapaan nama sapaan, kata sapaan dalam tabel dalam fabel. Tapi kalau dalam fabel itu nama panggilan maksudnya di sini sapaan. Pernah kan kalian bermain dengan teman-teman memakai nama panggilan ya? Misalnya Septiani, siapa namanya? Septiani Azahra ya. Dipanggilnya apa? Ara, itu nama sapaan. Ya, itu namanya sapaan. Kalau siapa di sini? Siapa yang punya nama panggilan di selain Ara? Safety ada nama panggilan nggak? Namanya apa dipanggil di rumah? Hah? Safety juga sama. Ada yang sama dengan namanya, ada yang berbeda. Ada mungkin kayak Raka di rumah panggil Raka juga. Ya itu nama panggilannya juga, nama sapaannya juga Raka. Namanya siapa? Raka Pramudia Jafran ya. Nah itu nama Raka, tapi dipanggilnya apa? Disapanya apa? Raka. Ya seperti itu. Kayak Jaki Al-Khalifi, namanya Jaki Al-Khalifi, tapi disapanya apa? Jaki. Tapi ada juga yang berbeda, kayak Septiani Azara dipanggilnya Ara. Kayak ibu, nama ibu Patria Dwi Lestari, tapi dipanggilnya, disapanya sama orang lain apa? Bu Ari. Paham nggak? Paham ya? Itu yang namanya sapaan. Ya, kayak nama panggilan gitu. Disapanya apa? Pakai nama apa? Ya, ada yang mau tanya sampai sini? Tidak. Contohnya, nih dengarkan ya. Contohnya ada fabel. Di sebuah taman nasional hiduplah sepasang orang utan bernama Ciki dan Ciko. Ya. Mereka adalah kakak beradik dengan Ciko sebagai kakaknya. Mereka hidup dengan rukun bersama. Nah, di situ tokoh utamanya siapa? Tokohnya siapa tokoh? Tadi yang ibu sebutkan tadi tokohnya siapa? Ibu ulang lagi ya. Di sebuah taman nasional hiduplah sepasang orang utan bernama Ciki dan Ciko. Mereka adalah kakak beradik dengan Ciko sebagai kakaknya. Siapa tokoh utamanya? Hah? Ciki dan Terus kata di sini nggak ada kata sapaan. Kata sapaan itu biasanya selain panggilan, kata sapaan itu kayak menyapa. Misalnya, Hai Ciki, Hai Ciko. Nah itu biasanya kata sapaan. Paham nggak? Coba di sini contohnya apa ya? Contohnya ya. Dengarkan nih baik-baik ya. Temukan kata sapaannya. Dengarkan ya. Semut terbawa arus sungai yang sangat deras. Semut hanyut ke sana kemari. Namun ia berusaha untuk tetap mengangkat kepalanya agar tidak tenggelam. Pegang jaringku, aku akan menarikmu, Mut, teriak laba-laba. Semut pun menurut. Ia kemudian ditarik ke tepi sungai oleh laba-laba menggunakan jaringnya. Terima kasih laba-laba, ucap semut. Sama-sama semut. Sebagai sesama makhluk hidup kita memang harus tolong menolong, sahut laba-laba. Di situ kata sapaan yang mana? Kata sapaan yang mana? Yang ada ucapan apa tadi? Iya benar. Terima kasih laba-laba. Benar apa bilang? Terima kasih laba-laba. Ada lagi?
yang diucap, yang diteriakin laba-laba. Aku akan menarikmu, Mut. Ya itu kan panggilan ya, nama sapaan. Tapi dia menyampaikannya, tapi bukan hanya manggil, tapi menyapa, menarikmu, Mut. Ya, betul tidak? Iya, iya. Terus, ya jadi ada sapaan. Atau hai apa kabar? Ya, biasanya kan nyapa begitu, bener nggak? Hai, hai Mutia. Nah itu kata sapaan. Hai Ara, apa kabar? Paham? Oke, sekarang tugasnya. Oh tadi tokonya siapa yang tadi yang ibu ceritakan tadi? Semut dan laba-laba. Coba buka halaman 145. 145. Yang di rumah boleh ya. Dibuka 145. Ya, di situ ada cerita tentang apa? Semut dan iya, tokohnya siapa di situ? Hah? Bukan dibaca dong, dibaca. Dibaca dulu. Itu tadi percakapannya siapa? Tokohnya? Bukan. Ada namanya, mereka sudah punya nama. Ada satu lagi. Lala, Mumut dan iya. Coba kalian baca terlebih dahulu. Nanti kalian coba buka halaman 146. Buka halaman 146. Sudah. Yang di rumah juga ya, buka halaman 146. Tentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng Semut dan Belalang. Nomor 1. Kata sapaan yang terdapat di dongeng Semut dan Belalang, kalimatnya kayak tadi. Ini kalimatnya, kamu mau kemana Mumut? Tanya Lala. Kamu mau kemana Mumut? Itu kan kata sap ininya ya. Kata apa namanya? Kalimatnya. Nah kata sapaannya yang mana? Mumut. Paham? Paham ya? Jadi kalimatnya tadi, kalau kalimatnya mau kemana Mumut? Kamu mau kemana Mumut? Nah, itu, tapi kata sapaannya Mumut. Yang kedua ada contoh lagi, siapa? Ada yang mau beri contoh? Mau menjawab? Coba di kalimat mana lagi, ada lagi? Kalimat yang mana yang ada kata sapaan? Di baris kedua ada. Aku sedang menjalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Bener nggak? Terus kata sapaan yang mana? Lala. Iya, Lala. Terus yang ketiga ada lagi nggak? Ada. Apa? Ya, atau sampai di sini aja. Hati biar nggak panjang. Hati-hati di jalan, Mut. Ya, kalimatnya itu. Hati-hati di jalan, Mut. Terus kata sapaan yang mana? Mut. Iya, bisa ya. Yuk kerjakan halaman 146 sampai ketemu habis. Sampai banyak kata sapaan sampai ketemu semua. Jadi kalau nggak bisa pakai apa namanya, dibuat pakai penggaris yang rapi ya. Jadi yang kalimatnya dipanjangin ya, buat yang kalimat dipanjangin lebarnya. Kalau kata sapaan kan cuma satu aja, sedikit aja kalau yang kolom yang kata sapaan. Paham? Buku biru, lanjut yang tadi di buku biru ya, jangan lupa nama, tanggal. Iya, kita boleh tambahin muatan bahasa Indonesia. Fabel, kalau mau tambahkan boleh. Ya, kerjakan yang di rumah juga ya. Cukup sekian. Kalau ada yang bertanya boleh ya di kolom komentar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.